Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Rabu 6 Oktober 2021. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan terambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, menarik bahwa Injil hari ini adalah sebuah kisah mengenai terjadinya doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami adalah salah satu doa dasar dalam iman Kristiani. Seperti halnya doa Salam Maria dan doa kemuliaan, doa Bapa Kami memiliki rujukan teks kitab suci yang amat jelas. Dalam Injil Matius ditampilkan versi doa Bapa Kami yang lebih lengkap dengan 7 permohonan, sedangkan dalam Injil Lukas ini kita hanya akan menemukan 5 permohonan. Tetapi bukanlah menjadi soal bagaimana kita harus berdoa Bapa Kami, versi mana yang harus kita gunakan, dari Injil Matius atau Injil Lukas. Yesus mengajarkan para muridnya berdoa pertama-tama karena ini adalah permintaan dari para muridnya sendiri. Seorang dari murid-murid Yesus berkata, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada para muridnya." Maka bila pada akhirnya doa Bapa Kami sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus ini menjadi suatu rumusan doa yang kita gunakan sampai saat ini, hal itu adalah hal yang sangat baik. Tetapi teks Injil yang kita renungkan pada hari ini juga menyiratkan maksud lain. Berdoa bukan hanya berarti menirukan doa yang dikatakan oleh Yesus, tetapi ungkapan hati seorang yang beriman kepada Allah. Yesus memberikan contoh doa kepada para muridnya melalui doa Bapa Kami. Yesus menyebut Allah sebagai Bapanya, menunjukkan suatu kedekatan relasi yang amat dalam. Yesus juga menyebutkan permintaan kepada Allah Bapanya untuk memberikan makanan yang secukupnya. Permintaan ini memaksudkan suatu kebutuhan dasar manusia. Yesus menyebutkan permintaan untuk memperoleh rahmat pengampunan yang menunjukkan kerendahan hati seorang manusia yang mengakui keberdosaannya tetapi mau berusaha untuk murah hati seperti Allah Bapa. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa pesan yang boleh kita dapatkan melalui sabda Tuhan dalam teks Injil hari ini? Kita diingatkan agar senantiasa berdoa dengan tekun. Berdoa bukan hanya sekedar berkata-kata atau menghafal rumusan doa saja, tetapi lahir dari ungkapan hati kita yang menunjukkan relasi kita dengan Allah. Berdoa bukan berarti menjadikan Allah seperti seorang pembantu atau pelayan yang akan mengabulkan atau melakukan apa saja yang kita minta. Dalam berdoa kita harus tetap ingat bahwa kita mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi kita juga percaya pada apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita.
maka berdoa bukanlah memaksa Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.